biar peserta punya semuanya. Nanti Nanti di Tapi ruang kalau pakai yang room berjilbab aja nanti harus harus pindah server ya, Gus. untuk iya. Tak bahannya. doakan pindah server pokoknya. Yang anu, yang calonnya. Nah, ayo kowe ini. Aldo, Aldo. Rama tadi bisa masuk Piye? ke breakout nanti ya. Apa mau saya masukin? Masuk no wis tuwa. Nah, Ya, biasanya dimasuk no Yusuf aku. silakan yang lain ya. Kalau udah siap Lah bisa di wong masuk ke gumblong room. ini kok di breakout roomnya belum belum masuk Sudah, no. sudah. Loh, kok ora ngerti. Kelompok piraku? Dua. Oh, ya Sudah ada wis. tulisannya. Dua isi nol ini pesertanya piye? Ya emang kan katanya dalam satu. Oh ya wis wis. Tak masuk sih Sesuai ya. arahan. Dewean wani iki sop aku ya. Yo, sekian dulu. Assalamualaikum. Yang kelompok dua bisa ke breakout room. Halo, Rama Teddy, ada apa? Ya.
Oh lah wis mute. Mas Aldo, Nggih, jam, pripun? jamnya sudah tepat 13.00. Tolong dibuka Oke. sih. Oke. Oke. Nggih, selamat siang semuanya. Iya. Selamat siang. Nggih, hari ini So latihan anu Gus, latihan assalamualaikum Gus, besok Gus. Ya. oh ya, silakan. Ayo Pak Gus. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wis koyo Gus tenan di sana. Yo. Hari ini ada dua dua mata apa ya istilahnya? Dua mata pelatihan ya, Ramadhan ini. Oh Ada ya. coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3 dan Hmm. pembimbingan rancangan aktualisasi. Ya, ini pembimbingan aku Oke. ya. Jadi ya ini nanti terserah Ramadhan mengaturnya gimana. Ya Jadi wes nanti biasa. saya akan sebelum mulai silakan mari kita berdoa bersama. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Silakan Ramadhan Oke. Oke, mengawali. terima kasih Gus ya atas dibukanya satu acara yang moga-moga acara ini memberi dampak atau insight pada kita semuanya dalam Amin. mengulik persoalan rancangan aktualisasi. Oke, tidak usah berpanjang lebar. Ya, sholawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan wasilah sholawat ini cinta atau mahabbah kita dan rindu kita kepada beliau semakin hari semakin meningkat. Amin. Ya, langsung saja siapa yang mau presentasi atau paparan atau proofreading terkait dengan rancangan aktualisasi. Tidak usah basa-basi, langsung di-share. Ya. Setelah udan, silahkan yuk. Mbak Febri Anjarwati, silahkan. Oke, di-share Mbak. Maaf ya, video saya tak matikan karena mengganggu suara saya. Ya, dari atas judulnya apa? Uang PIP-nya sudah diambil untuk Bentar, Pak, lagi sedang ada pengumuman. Kok rame banget tuh, Mbak? Ada pengumuman ini pakai sentral ini, Pak. Oh, Sentral. tak kira ada hajatan. Oke, ke atas. Geser ke atas judulnya, saya pengen lihat judulnya dulu. Sudah jadi belum judulnya? Belum ada, Mbak, judulnya. Sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Terima kasih. Ini Pak, Assalamualaikum saya warahmatullahi belum membuat rancangan ya, Pak. Ini baru tugas yang kemarin nih. Untuk judulnya saya mengambil pembuatan bank akhlak digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran akidah akhlak di kelas 10 MAN 2 Banjarnegara. Oh, dari sama aku ya bimbing man Banjar Negara, ini Banjar Negara nah ya. Podo sama Nggih, dua Pak. ya. Oh, nggih, Pak. Mas Kavin apa nggih? Nah, judul apa, Mbak? Jelaskan ke saya. Ojo geser-geser saya judul sih. Oh, Maksudnya niki nggih, Pak. bank akhlak digital itu kan bisa dikasihkan ke pejabat-pejabat nanti. Gitu. Ini Pak, Jelaskan kalau ke saya. nggih, di pembelajaran akidah akhlak sendiri untuk sumber pembelajarannya itu kan masih terbatas nggih Pak, masih menggunakan LKS dan buku paket. Jadi saya membuat solusi Saya untuk apa saiki masih ada LKS, sudah nggak ada LKS. nggih buku Gitu. pegangan siswa, nggih Pak. Ya LKPD sekarang gitu ya. Nggih. LKS itu sudah dilarang karena itu lembar kesesatan siswa, nggak jadi cerdas-cerdas nanti. Ya, oke. Wes, apa kuwi? Jelasnya judul iki maksudmu piye? Ya bahasanya campur-campur ya. Nggih, What do you want? Oke, what do you want koyo nggih. apa? Bank akhlak itu apakah beda dengan bank-bank yang ada di Indonesia? Silahkan. Jadi bank akhlak digital ini saya membuatnya berbasis website Pak. Oke, terus Jadi nanti di koyo bank apa? akhlak Koyo digital apa? Kayak apa? eh, ya website nanti anak bisa mengakses materi, kemudian ada soal untuk evaluasi, terus ada link juga yang bisa mengakses ke gamifikasi atau game Nah, itu edukasi kan begitu Pak. bank soal, Mbak. Jenenge kan bank soal. Apa bedanya bank soal dengan bank akhlak?
Tapi nanti ini ada ini Pak, saya membuat apa nggih? Materinya, konten materinya. Apa? Yang membedakan yang apa ya? Novelty-nya, something new that you have find ini kayak apa? Sesuatu yang baru yang kamu temukan itu seperti apa? Jadi sumber pembelajarannya saya buat digital begitu Pak. Jadi bisa diakses pakai apa? Handphone, ponsel masing-masing begitu Pak. Nah, itu kan cuma digital ya, sing bangi apa toh? Itu kan pembuatan Jadi, konten digital dalam nggih. pembelajaran akhlak kan cukup. Oh, Ayo, nggih. Gitu ojo nggih. judulnya menggebu tapi isinya nggak menggebu. Nggih. Jadi kalau dalam pemahaman saya bank itu kan menyimpan ini nggak Pak? Menyim, kalau di bank yang kita pahami kan menyimpan uang gitu nggih. Kalau yang Ya, saya maksud di sini itu untuk menyimpan materi-materi begitu Pak. materi tok gitu. Soal tidak. Ada materi, ada soal, begitu ada evaluasi. Soalnya kok iso dikerjakan online apa ora? Ndak. Bisa Pak. Bisa. Nggih. Nanti hasilnya langsung terekod apa tidak? Jadi nanti ada link ini Ki Pak, Google Form gitu. Oh, Google Form. Nggih. Yuk, pembelajaran apa ya? Pembuatan apa ya namanya ya? Platform pembelajaran digital materi itu sudah pembuatan platform saja. Platform di website. Ya, pembelajaran platform Platform akidah akhlak. Akhlak Pak, akidah akhlak ya. akidah akhlak Pak. Nah, ya dilengkapi. Oke, platform akidah akhlak. Ya, Platform akidah pembuatan akhlak. platform digital akhlak menggunakan website. Ngono kamu wes lah. Menggunakan website untuk meningkatkan apa itu? Hasil belajar Hasil siswa. belajar. Oke ya. Nanti kita bisa lakukan flip classroom. Ngerti flip classroom, Mbak? Tulisannya flipped classroom, ngerti? Oh, mboten Pak. Artinya itu bahasa Indonesia apa? Flipped classroom itu apa? Kelas yang dilempit. Oh, Oh, apa dilempit itu bahasa Indonesianya apa? lipat. Nah, melipat kelas. Jadi Oh, anak itu sudah belajar dari di rumah, entah videonya, entah kontennya, coba tes formatifnya. Dan di kelas nanti tinggal discuss. Itu flipped classroom. Bacanya apa ya? Flipped classroom. Ya, melipat kelas. Ini perlu ya. Tapi nak guru pengen menghabiskan waktu ya videonya diputar di kelas, kontennya sajikan di kelas itu terserah ya. How apa ini? How to kill the time itu ya. Bagaimana membunuh waktu itu kan seperti itu. Ya, judulnya dibaca nih, Mbak. Niki nggih Pak, pembuatan Ya, platform akidah akhlak menggunakan website untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran akidah akhlak kelas 10 di MAN 2 oh, Banjarnegara. ada kata yang kurang pembelajaran. Untuk meningkat. Pembuatan platform pembelajaran. Oh, nggih. Nah, Ngoten nggih Pak. ini kena diubah sing penak iso ora, Mbak. Misalkan ya. Ini kan Nggih. dalam rangka apa ya? Eye catching ya. Eye catching itu ketika orang melihat judulmu, otaknya itu teracak-acak pengen tahu ki apa to isinya kan itu ya. Misalkan gini, sadurunge gede ke Bang, ini cilik banget. Di laptopku Nggih cilik Pak. banget, Bang. Besar kese Ampun iso Pak. lah persen. Wes, apa itu? Pembuatan platform pembelajaran akidah akhlak menggunakan Menggunakan. Google Sites itu kan asik toh. Oh, bagus Ngerti ya. Google Sites apa lagi? Nggih Pak. Ya ini kono kan iso, video ya iso dipasang, PDF konten ya iso dipasang. Kemudian misalnya soalnya dari Google Form ya bisa dipasang di Google Sites itu. Mbok ngono wae piye? Oh, nggih. Nggak apa-apa sih Pak. Ya iya, coba ulangi. Berarti Pembuatan sama-sama platform seperti pembelajaran niki nggih Pak. akidah akhlak menggunakan Google Sites untuk lah. Podo ngono kan asik toh. Wes tau ngerti Google Sites, Mbak, wes. Nggih Pak. Nah, wes tau gunakno, wes tau gawe. Itu kan juga website toh. Tapi Nggih. website untuk para pemula ya, para pemula. Nah, misalkan mahasiswa aku ya nggak mau ya. Harusnya membuat website asli, nanti hasilnya bisa tersimpan di Google Spreadsheet asli, wah harus seperti itu pakai coding semuanya. Tapi Kalau rapopo pakai ya. Moodle bisa nggak ya Pak? Pakai apa? Moodle. Iso model ya. Tadi kemarin-kemarin sih sudah Apa nyoba ono Pak. ono model free? Ada? Berbayar Pak. Tapi Ya yang berbayar. 100.000 sih Apa-apa. Pak. Nggih. Saya tadi Itu kemarin-kemarin sudah. lengkap dengan hostingnya.
Nggih, Pak, itu hostingnya 100.000. Hostingnya 100.000, terus aplikasi Nggih. modelnya gratis. Nggih, Pak. Ini tadi saya Nah, jenengan iso ta ora? kenapa, Pak? Jenengan bisa atau tidak? Nggih, insya Allah bisa, Pak. Ya, wes ganti levelnya tinggi model. Wes ganti model ya. Pakai Wes model cukup. saja, nggih, Pak. Kalau Terus di digawe model cepet kan Mbak. bisa, apa, Pak? Bisa apa? Ya Di luas. model kan sama, nggih, Pak. Ada berisi materi, soal kayak gitu. Iya, iya, saya tahu itu. Nggih. Wes model Menggunakan ya, model deal kan. ya. Nggih, nggih, Oh, insya Allah, digawe Pak. bab pendahuluan. Oh, nggih, Pak. Benar. Saya, kuwi judulnya ditulis di lembar tertentu, Mbak. Di lembar khusus, sak lembar dhuwur dhewe, ya. Nanti segera dibuat semuanya cepat ya. Nggih, Pak. Juga gesek di kopi saya ini judulnya kok depan sendiri. Tidak semangat presentasi kita kaji. Kok dhuwur dhewe to, Mbak? Kok filemu itu loh. Oh, ini masih lembar tugas, Pak. Buat apa-apa? Enggak Lembar apa-apa tugas iki niki. ora-orean lah, dhuwur dhewe. Ya. Nanti ada kata apa itu? Kok dhuwur dhewe ora? Kok kono? Niki, Ya Pak. wes, pasti ya, gede-gede. Fontnya besar semuanya. Judul kok apa mau itu? Ra cetha, RCT, ra cetha itu ya. Indonesia kok ora gawe guru-guru itu. Apa itu? Wes Coba diwaca Mbak coba. pembuatan platform pembelajaran akidah akhlak menggunakan model untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 di Man 2 Banjarnegara. Enter saiki tulis pendahuluan, isi apa enter Enter pendahuluan. Yes. Nomor siji. Ini intinya ya, ini ya intinya ya. Nomor satu adalah shopping problem. Please. Bisa tulis shopping. Shopee. Shopping. SHO. SHO. Nah, oke. Shopping, betul. Problem. Dalam kurung belanja masalah. Oh. Ini belanja masalah. Alumni mana ini dulu? Saya Winsai Subra. Oh, Purwokerto. Okay. Shopping problem, belanja masalah. Nah, kalimatnya ini diawali. Hasil observasi pendahuluan di madrasah kami, hasil observasi pendahuluan di madrasah kami, nanti sebut Nodiman 2, di madrasah kami boleh, bla 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 bla. Terus bisa menggunakan kata lain, enter. Wes, fakta empiris menunjukkan, ini perlu ini diksi-diksinya harus fakta empiris menunjukkan, wes. Nomor 2, ekspektasi atau harapan. Ya. Misalkan diawali, dunia digital sudah berkembang begitu pesatnya. Oke. Banyak platform yang mendukung atau support, banyak platform yang mendukung ya apa? Pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nggak mau kata bahasa Inggris. Kung ini boleh mengambil kutipan dari Google Scholar, ya. Nah, oke. Terus dari nomor 3, ya. Nomor 3. Antara realitas yang ada di MAN 2 Banjarnegara dengan dunia perkembangan digital yang mendukung pembelajaran, maka terdapat gaps atau disparitas, yaitu adanya kesenjangan antara pembelajaran tradisional, antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran modern yang berbasis digital. Nah, itu paragraf biru. Terus enter sekarang 4. Melihat persoalan pada kajian di atas, beberapa solusi yang bisa ditawarkan, di antaranya
pemanfaatan platform Google Site. Di antaranya adalah pemanfaatan platform Google Site, Mud- koma. Moodle apa Google Set, Pak? Yo, Sera ini kan solusi alternatif. Nah, Oh, nanti kan nggih, nggih, diambil nggih. solusi Salah satu alternatif kan nggih, Pak. banyak. Oh, Lah betul, ngono loh, betul. Mbak. Wes pokoknya Nggih, santai, tenangkan hatimu, santai ya. nggih, Pak. Oke. Platform Google Ditawarkan di Set. antara pemanfaatan Google Site. Terus apa mau? Model. Kemudian apa lagi tadi? Penggunaan website dan sebagainya. Namun dalam rancangan aktualisasi saya ini, saya akan berfokus pada pemanfaatan Moodle dalam pembelajaran akidah akhlak. Sehingga berdasarkan kajian-kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi saya, ini namanya declare itu yang terakhir, kajian declare apa dinyatakan syahadah ya. Dalam rancangan aktualisasi saya, ini Aldo hilang ini. Dalam rancangan aktualisasi saya mengambil judul .2. Nah, ini bab 1, Mbak ya. Bab 1 boleh disupport dengan reference. Saran saya reference bisa melihat di Google apa? Scholar. Paham? Itu bab 1. Itu di-share ke teman-teman. Nggih, Setidaknya Pak. bab 1 berisi poin-poin ini ya. Oke, wes sampai Mbak, sudah tutup. Langsung Nggih, Pak. kerjakan ya tanpa basa-basi. Nggih, matur suwun, Bapak. Ini rumahnya dekat. Banjarnegara kono apa jauh? Napa, Pak? Rumahnya dekat apa jauh ini? Saya Banjarnegara juga, Pak. Ah, ya wes aman, wes tutup. Yo, ganti yang lain, silakan. Silahkan ditunjuk siapa ini? Saya Pak, Yo, ayo Mas, silakan di apa? Share. ya kelihatan Pak. Kelihatan tapi belum bisa terbaca. Di gede no ya, oke. Silakan dibaca judulnya. Judul yang saya ambil yaitu mewujudkan pelayanan publik yang informatif dan adaptif melalui optimalisasi media sosial Instagram KUA Kecamatan Rakit. Di sini saya mengambil core isu yaitu Instagram KUA Mas, Rakit. delok judulnya Mas. Ini Pak judulnya, mewujudkan pelayanan publik Pak. Harusnya yang ini penekanannya yang mana? Yang Instagram apa yang pelayanan efektif itu? Instagram. Ya itu dibalik Mas. Oh, Instagramnya sudah punya atau belum? Instagramnya sudah ada Mbak. Ya, pakai optimalisasi ya berarti ya. Optimalisasi media sosial Instagram dalam mewujudkan pelayanan publik yang informatif di KUA mana itu. Ya, gitu dibalik. Iya. Ada emphasize atau penekanan-penekanan di mana itu. Wes ya, wes ngono wedok. Terus menyelesaikan tadi. Iya Pak. Wes ngene sih di KUA mana? Iya. Wes. Saya ingin menambahkan pengetahuan selain Mbak Sopo tadi. Fitriana tadi. Mbak Febri ya tadi ya? Mbak Febri.
Oke. Pak. Sekarang bawa ke bawah fishbone. Bawa di bawahnya fishbone. Jadi saya tahu Ini Pak. petunjuk penulisan mana. Ora itu bening kono sing judul lama dihapus. Oh, oke. Terus posisi kursor dibawa ke bawah fishbone ikan itu loh, Mas. Oke. Sak ngisore. Ya, di enter itu buatkan tepat ya. Di enter ya. Ya, tiganya dihapus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menjelaskan bahwa di dunia karya-karya akademik, ya, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, itu biasanya para penguji atau pembimbing ingin tahu kerangka berpikir di otakmu itu apa. Ini kerangka berpikirnya piye sih kok gawe penelitian seperti ini. Oke ya. Kerangka berpikir itu at least setidaknya terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah premis 1, yang kedua adalah premis 2, yang ketiga adalah konklusi. Premis 1 ya siji wit angka ngono to Mas. 1. Rasa kayak nomor itu rasa kayak nomor. Premis angka 1. Ayo ganti sih. Oke. Nomornya dihilangi, nomor depan dihilangi. Nomor depannya dihilangi. Ini kerangka berpikir. Yes. Premis, konklusi. Yes. Seperti ini. Nah, contoh premis 1 itu berisi tentang fakta empiris. Tulis fakta empiris. Fakta empiris. Paragrafnya seperti ini, misalkan ya. Di sebuah desa A, masyarakatnya mengalami sakit kepala, flu, dan demam yang tinggi. Di sebuah desa A, masyarakatnya mengalami sakit kepala, flu, dan demam yang tinggi. Flu dan demam yang tinggi. Nah, kayak di madrasahmu, misalkan kan. Ayo di era digital tapi gurunya masih guru kolonial, misalkan seperti ini. Premis kedua, enter. Nanti dibuat paragraf ya, sak premis sak paragraf ya. Atau lebih juga. Premis kedua. Budrek, maaf saya sebut merek. Budrek adalah salah satu obat yang mengandung paracetamol, apapun cara berpikir pakai ini, ya, premisnya, paracetamol, yang mampu meredakan sakit kepala, koma, flu dan demam yang tinggi. Oke. Ada premis 1 dan ada premis, tapi nanti jangan satu kalimat ini ya. Maaf, nanti dalam bentuk paragraf. Nomor 1 itu cenderung solving problem. Konklusinya adalah dengan memberikan budrek pada warga desa A, warga desa A ini gede, wes spasi, tolong tekan kaplok. Wes, udah dikaplok? Udah Pak. Diharapkan dapat. Jadi maaf ini masih hipotesis. Ini kalau di skripsi, tesis, disertasi ini masih hipotesis. Makanya di situ dapat menyembuhkan tidak boleh. Diharapkan, ekspektasi ya. Diharapkan dapat, wes kaploknya dimatikan. Menyembuhkan sakit kepala. Oke. Koma, flu dan demam yang tinggi pada warga desa A. Wes kono parat, wes enter ya, sudah enter. Enter lagi. Jadi nanti judulnya itu kerangka berpikir, entah nomornya, kasih judul Mas, dulu Mas. Premis itu di enter. Kasih judul kerangka berpikir. Maaf nanti kerangka berpikir ojo cedek-cedek ini ya. Tapi dalam bentuk apa? Paragraf. Wes. Nah, Bapak Ibu peserta latsar yang saya hormati, sebuah karya penelitian ilmiah apapun itu harus memiliki kriteria of success. Dalam bahasa Indonesia adalah kriteria
keberhasilan. Taruh di bawahnya Mas, enter. Enter di bawah. Orang yang kono maksudnya Oh, ngisore neh. Kok iya. judul itu ini. Oke, ngisore lah. Kriteria atau indikator keberhasilan. Oke. Ya. Ini ikuti saya, plus, ketik plus. Plus, Iya, Pak. strip biasa, orang under loh, terus ikuti saya pokoknya, plus lagi, lah kebablasan, dikurangi aja kedawan, dikurangi terus, nah, buat strip lagi terus, oke terus, mas tambah terus, terus, wes plus, oke, strip, plus, strip, plus, oke. Strip lagi, strip, oke. Plus, strip lagi, plus, tambah satu. Nah, nah, orang ono, strip maksudnya, strip. Oh, serius. Nah, wes, ora apa-apa, jarak jauh. Plus, enter, wes. Ya, nomor, Satu, Pak. ya, Oh, nomor. nomor NOC itu, tabel nomor, oke. Kemudian indikator, oke. Minggu satu kan 5 minggu ya, nanti ya penelitiannya ya. Minggu dua, minggu dua, minggu tiga, minggu empat, oh pas ya, minggu lima. Enter, nomor satu. Semuanya diperhatikan ini, jadi di buku panduan mungkin nggak ada, tapi ini karena ini karya ilmiah, saya ingin ada kerangka berpikir dan indikator sukses. Kalau nggak, RCT, Ratchetro itu, sukses tidaknya Ratchetro. Enter, ya. Nomor satu, oke. Followers. Saat ini sudah berapa mas followernya mas? Followers Instagram, Pak. Ya, kira-kira 140-an, Pak. ya 140 polisi follower. Ojo ning kono minggu Oh, satu ini oke, satu. 140 startnya di situ ya. Dan nanti Iya. minggu kedua menargetkan berapa followernya? Tambah piro? Tambah 10 atau tambah 5? 160 apa? Yo Tambah jenengan yang tahu 5, Pak. karena Tambah jenengan 5. penguasa wilayah. Piro? Kemungkinan tambah 5, Pak. 5 dong, 145. Oke, Oke. selapopo. Terus minggu ketiga jadi berapa? Itu targetnya loh, Mas. 50. Ya, Oke, terus minggu oke. keempat. Yo ora harus tambah 55 ngono ku yo ora tau penelitian kok koyo main game gitu ya. Terus piro? Terus terakhir berapa? 170 mungkin, Pak. Ya, kemudian oke. Ada message ya. Ada message, oke. Enter. Nomor loro, oke. Ojo ngono kuwi ra. Sabar. Walau gerek enter wis bar kok Mas, Mas tekan tab wis aja. Cara-cara Oh, itu ya. lama. Iya. Nah, Iya. message. Nah, message. Minggu pertama menargetkan berapa? Ono SC message jamak. Atau maaf, direct message Mas, depannya dikasih direct message. DM ya, direct message. Oke. Oke, piro? Misalkan target yang pertama, minggu pertama piro 5, misalkan. Ya, 5 misalkan, Pak. 5 kok tonggo-tonggone dikandani kan ya iso to Mas iku. Baik, Pak Lek, anak-anak RA tidak kayak permen kon direct message kan ya iso kabeh to itu kan ya. Oke, lanjut piro? 5 misalkan. Terus minggu kedua 7 piro ngono ya. Oke, Kok oke. dirubah sendiri ya. Terus pokoknya kasih ongkos-ongkose. Oke, Pak. Ya nggih ditulis lo masuk nggih tok ra. Oh, oke. Nah, Tulis. Mas, kok 5 kabeh iki yo. Ya, Sholat rukun Islam iki. nanti bisa Terus diubah, Pak. ya, waktu menjawab DM, telu. Waktu menjawab DM. Ini ono sedo gawe tapi DM. Oke, waktu menjawab DM. Nanti tabel diatur ya, ben sak baris. Pertama Oke. jawabnya piro?
1 hari. Oke, hari pertama sedino gitu dijawab. 1 hari. Oke. 1 hari berapa? 24 jam, pakai 24 jam. Oh, 24 24 jam. jam. Nah, ini kan gawe sudah dijawab. Terus yang berikutnya 12 jam. Oke, 12 jam. Kemudian 5 jam. 5 jam. 1 jam. Oke. Oke. Kemudian 30 menit. 30 menit bisa dijawab. Syukur nanti kalau ini oke, apalagi indikatornya sukses. Nah, follower sudah ya. Wes cukup dulu Mas. Indikator sukses. Jadi Oke. misalkan saya penguji, kamu itu membuat Instagram. Apakah sudah sukses? Menarget sasaran atau belum? Ini di sini. Ya. Ini penelitian ele-elean ya. Kalau nanti penelitian yang hebat ya pakai analisis data, kita pakai program Python dan sebagainya, codingnya dan sebagainya. Wes cukup ya. Untuk semuanya nanti dikasih apa? 1, kerangka berpikir dan kriteria of sukses atau kriteria atau indikator keberhasilan. Cukup. Monggo, lanjut lagi. Wes tadi gue sapa mau gabung ya. Tadi yang bab 1, ini yang setelah fishbone. Tadi fishbone-nya gambar ikan apa? Lele atau ikan petek atau apa itu tadi ya? Fishbone-nya ya. Wes, lagi apa cukup? Nah, cukup tak tinggal. Langsung dibuat Mas ya. Judul, kata pengantar, ya. Pengesahan dibuat KB total sampai daftar pustaka, ya. Iya, Daftar Pak. tabel, daftar gambar, harus ini segera cepat, ya. Sudah pakai lat sat langsung sat gitu. Apalagi no chat GPT kok susah men itu. Wes, mau ada yang presentasi apa cukup langsung kerja? Yaitu membuat pendahuluan, ya. Boleh Kalau punya bab, saya, Pak? ya silakan. Ya, sekedap. Semuanya ya, bab 1 seperti apa? Setelah fishbone dibuat tambahi kerangka berpikir dan indikator keberhasilan, ya itu tidak ada di panduan ya. Pak, sudah nampak, Pak? Jadi ini Sudah. sama seperti punya Mbak Febri sama Mas Okta. Ini terkait tugas terakhir kami di LK5 untuk milik saya, judulnya saat ini optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan media infografis di Mandua Magelang. Maksudnya P infografis. Jadi awalnya karena siswa itu memiliki kesulitan dalam mengungkapkan gagasan, ide atau pikiran ke dalam bentuk tulisan. Nah, maksud saya Terus infografisnya apa? infografisnya itu nanti diterapkan di materi teks berita, Pak. Jadi dalam menulis teks berita dibantu dengan visual-visual gambar supaya tulisan dekat. Seperti apa? Visualnya seperti apa? Contohnya saja kalau misalnya demo kemarin nih Pak, misalnya kita ambil salah satu topik demo, Ya. maka visual gambarnya berkaitan Hmm. dengan demo, misalnya adanya gerombolan massa, Oke. terus gedung DPR. Nah, dari gambar-gambar itu, Dengan lulusan pondok, iso kitab kuning enggak? tidak Pak, saya bukan lulusan pondok. Oh ya wes. Oke. Nah, itu maksud Ngono tok pakai gambar, maksudnya kan gini tok lah. Nulis tapi melihat gambar yang ada gitu ya. ya, nanti menggunakan, jadi bentuk tulisannya nanti bisa melalui Canva. Infografisnya membuatnya di Canva, jadi ada versi Oh, nak ngono wis digitalnya. ora ngerti. Selasa dok jelasno dia tahu ya. Saya Oke. penulis Mas nasional ya Iya. gitu ya. Oke ya. Ngono tok cukup. Nah, ini apakah kalau sementara ini dari saya Pak? Nah, menurut saya nggak cukup. Karena itu tidak mengorganize judul, subjudul, dan tidak mengorganize apa namanya urut outline-nya nggak ada. Ngerti ya outline nulis ya? Ngerti ya outline? Nah, saya sarankan apa ini? Optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan media infografis di Mandua. Ya, dengan mengintegrasikan. Kok di jero ini kan sono dengan itu. Oh, Dan mengintegrasikan media infografis dan e-mapping, e-mapping, e-mapping. Nah, itu. Nah, sudah pernah ngerti e-mapping? Ya, Mas. contohnya seperti apa itu Pak?
Piye? Contohnya yang seperti E-mapping itu ada itu loh Mas. Peta online itu loh. Saya mandek sih gue. bentar. Nanti banyak software ya, banyak software. Saya izin saya, izin saya. Oke, tak cari di layar saya ada nggak ya? Oh, seperti peta konsep itu ya, Pak? Lah itu dia maksudku ngono, Mas. Oh, iya. Iya. Saya tak tunjukkan, saya sabar ya. Iya, iya. Biar dengan sama saya deal. Slide, dada, imap juga imap. Saya tak share. Saya share-nya mana ini? Chat. Ya. Oke, thank you, thank you. Sudah tampak di layar, Mas? Halo? Iya, sudah, Pak. Sudah, ya, saya ambil judul. Misalkan. Tak tulis judulnya misalkan anarkis di Indonesia. Contoh ya thread gini ya. Oke ya seperti ini ya. Iya. Oke. Terus nanti ini ya. Terus diganti yang saudara. Paham ya? Jadi nanti Iya, anak nulis paham. bab satunya apa, bab duanya apa. Jangan hanya sekedar foto tok. Foto itu masih tetap ini. Ya, kita memang menulis itu harus menuangkan secara liar ya, menuangkan gagal. Tapi nanti kita frame seperti ini. Ya banyak nanti silahkan ya. Ini ada contoh lain ya, tapi ini yang mahal ini ya, biasanya beli ini. Ya. Oh, saya sudah belajar ya, belajar. Ini mahal biasanya dosen-dosen diminta ini juga nggak boleh. Cabangnya nanti bisa muncul cabang lagi. Nanti mau ngomong-ngomong debat itu, mau ngomong-ngomong. Nah, ini yang menjadikan cerdas seorang penulis seperti itu, Mas. Tidak hanya foto tok, tapi foto terintegrasi dengan apa tadi nak mau? Mind map Mapping. ya. Orang mindset ya, Iya. mind map. Ya, nanti banyak. Oh, iya. Bisa menggunakan banyak tipe. Tapi ini yang tipe yang terbagus. Asik ya. Wes ya. Jadi judul jangan kering ya. Judul itu jangan kering ya. Iya. Ojo mikirin anak saya jangan mikir lah ini syarat untuk lulus jadi AS is not important for me ya. Itu nggak begitu penting Pak. Tapi bagaimana melahirkan ide-ide yang nanti berkontribusi peradaban. Oke, paham ya? Cukup ya? Oke, judulnya diganti. Berarti ini nanti dikombinasi gitu nggih, Pak? Nggih. Iya, dikombinasi. Nanti Oh iya, berarti ya, siap, indikator siap. kesuksesannya ya loro, Mas. Indikator kesuksesan apa tadi? Ya, apa kok anak apakah ini Indikator. mensupport anak untuk sukses? Apa tadi infografisnya? Yang kedua, apakah pakai Iya. mind map anak itu ya? Nanti kriteria suksesnya apa buat sendiri indikator. Senang, Oh, anak oke, siap. senang. Anak merasa terbantu. Nanti survei-survei kecil-kecilan. Tapi benar Oke. nggak di madrasah jenengan itu orang-orang sulit menulis? Fakta empirisnya Kalau apa? Shopping problemnya atau belanja masalahnya ada nggak? Oke, that's all. Ya, berarti e-mapping. kalau misalnya dari tadi kan ada sumber masalahnya itu, Pak. Kalau sementara kan saya masih dari hasil observasi saja. Belanja Nggih, masalahnya. dari belanja masalahnya itu kan saya menemukannya sebentar dari observasi saja. Nah, Tanya tulisi jawab. hasil observasi sementara. Hasil observasi, udah jelas no
apa instrumennya tanya jawab ya terserah. Bagi saya menemukan yang namanya sebuah penelitian kan berawal dari sebuah kegelisahan. Kegelisahan dari mana? Kegelisahan dari masalah yang selama ini uh, kita rasakan, kita lihat, kita dengar kan seperti itu. Oke ya. Oke, good luck. Jangan kan Oke, terima judulmu kasih jadi Pak. asik sih, Mas. Judulmu jadi Iya, asik banget ya. Nah, ini kan iya kalau Mas. ketemu penguji yang nggak paham ini kan ya wis ketok asik sih toh. Wong tidak semua penguji itu nanti cocok dengan judulmu ya toh. Ada penguji yang Iya, sama sekali nggak ngerti judul, tapi nggak ngerti isinya. Tapi baru dilihat dari judul itu sudah eye catching. Mata itu sudah tertarik ke situ. Gitu ya. Ya, kalau nulis kok judulnya udah nggak menarik. Wah, sudah kayak Asma Nadia itu kan judulnya bagus-bagus. Surga yang tak dirindukan. Wah, isinya juga lebih bagus lagi itu ya. Catatan hati seorang istri. Wah, keren ya. 99 cahaya di langit Eropa itu judul kok apa tadi? Gambar kok kas. I don't like it. Ya, oke. Lainnya? Apa that's all? oke, terima kasih ya Pak. Ada Pak, yang saya mau mau nyoba, presentasi Pak. lagi? Ada. Saya mau nyoba, Oke. Pak. Ya, silakan. Ini mau nyoba KB kesel ya nanti. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya melayani ya. Saya Ini Mbak benar-benar Ismi, terbuka ini. Ini terbukanya saya loh, orang terbukanya DPR loh ya. Ini terbuka. Ya. Mbak Ismi dulu nggak apa-apa? Oh, Jangan dulu nggak apa-apa. Oh ya, Mbak Ismi ya rapopo, jenengan ya rapopo bebas itu. Yang penting ciptakan ide yang kreatif luar biasa dan berdampak itu ya. Punya asar itu dalam bahasa Islam. Ya, tak bisa ya. Iya, ada trouble apa? Ya, sudah ini mulai. Oke, silahkan. Ya, langsung ke judulnya. Langsung dibaca, Mas. Sini ya punya suaranya. Suaranya belum terdengar ya. oke. Sudah terlihat Bapak. Sudah, Mas. Langsung dibaca judulnya. Judulnya itu adalah optimalisasi sertifikasi tanah wakaf melalui sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi di lingkungan KUA Kecamatan Lepungi. Oke, berarti apakah selama ini sudah ada sosialisasi? Sebelumnya ada, tapi ketika ada yang meminta saja. Selama ini sudah ada pendampingan? Sudah ketika ada yang meminta. Evaluasi? Evaluasi belum. Evaluasi belum ya. Ya, sudahlah. Optimasi, oke. Berarti kalau optimalisasi itu harus sudah ada, Mas. Kalau evaluasi paling di lingkungan kami saja, Pak. Belum ke... Ya, wes ngono ya. Nanti jawabnya sudah ada ya. Oh ya, sudah ada. Terus Cuman saya di- tanya, Iya. sosialisasinya sudah ketemu? Tidak optimalnya di mana? Sudah. Ya, nanti ditulis loh ya. Nanti itu nanti ke indikator keberhasilan dibuat sosialisasi.
saat ini, oke, minggu, ya, terus pendampingan sudah ketemu? Pendamping, kendalanya, Bukan, tidak optimalnya di mana? tidak optimalnya pada saat pendampingan itu Yes, pokoknya jenengan yang tahu, tidak perlu ada, saya. ya ada, ya Evaluasi ada ya? Sudah cukup. ada. Ya, bab 1 jangan lupa seperti tadi Mbak Sopo, Febri. Bab Tapi berikutnya tadi kerangka apa? Kerangka apa? Berpikir dan indikator keberhasilan seperti tadi ya. Wes cukup. Langsung dibuat bab 1 lanjut. Terima kasih. Tidak ada problem ya, dengan judul. terima kasih. Oke. Sama-sama. Yuk, lanjut. Iya, Siapa sekarang? saya Pak. Ya, Mbak Ismiati Nur Hasanah. Iya, Silakan. Ya. bentar Pak. Share screen-nya gimana sih? Ini. Apakah sudah terlihat Bapak? Belum keluar, Mbak. Bentar Pak. Wes, langsung judulnya Media pembelajaran sosiologi pada materi interaksi sosial kelas 10 di Mansatu Wonosobo. sudah. Terima kasih. Bagus. Ya, tutup. Lanjutkan Sudah, Pak? pembuatan ya. Sudah. Oh Kalau ya. tidak perlu ada yang saudak-utek memang jelek ya langsung tak kejar itu ya. Wes, Ya, langsung Pak. dibuat bab 1 sampai itu ya. Kerangka berpikir dan Oke. sebagainya. Wes sampai ini. Ya. Besok di dalamnya dikasih Terus, gambar-gambarnya, link dan sebagainya ya, Mbak ya. Gambar komiknya kan oke, bisa insya Allah, di Pak. screenshot itu. Oke. Wes, tambah satu lagi. Silahkan siapa ini? Saya Pak. Nah, Bu Ida, ya langsung Bu Ida. Iya Pak, sebentar ya. Dibesarkan, Mbak. Sudah terlihat atau belum nih Pak? Maaf. Kelihatan sudah, belum Sudah. terbaca. Nah, ini sudah. Oh iya Wes, Pak. diwoco. Iya. Maaf untuk judulnya, rencananya ini Pak, optimalisasi proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri melalui pembuatan pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan platform Kortek Pak. Saya, Mbak, kenapa gowe? Kan sudah ada pajak itu. Saya kan setiap Januari Iya, kan membuat itu. iya Pak. Sudah ada platformnya pajak online itu. Oke, Pak. Sebelumnya memang udah ada platform Korteknya, tapi ada peralihan Pak. Awalnya kan dari DJP online, kemudian ke Kortek. Terus? Jadinya di UIN sendiri itu kan ada banyak sekali ini Pak unit kerja. Kemudian dari masing-masing unit kerja itu melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sendiri-sendiri. Kemudian nanti untuk pelaporannya ada di staf keuangan di rektorat itu. Jadi masing-masing unit kerja itu masih ada yang belum mengetahui atau belum paham betul bagaimana mekanisme pemungutan dan penyetoran dari pajak itu, Pak. Karena banyak sekali pajak-pajak yang harus dipungut kayak gitu, Pak. Nah, terus nanti bukti di aplikasimu apa, Mbak? Di platformmu itu apa bukti nih? Rencananya saya membuat pedoman untuk pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, Pak. Itu pakai apa? Melalui bikin pedoman aja, Pak. Pedoman buku tuh Nggih, berarti. buku, nggih. Buku Tak kira PDF. aplikasi ya. Enggak, Pak. Karena udah ada platformnya dari Oh. Ortek itu. Lah ya itu katanya. Nggih. Pedomannya ya. Nggih, pedomannya, Ya itu Pak. bisa masuk akal karena kadang kan kita sering salah atau kurang bayar macam-macam itu ya. Nggih, Pak. Jadi kan ini Ya wes. termasuknya platform Ya wes, baru. wes. Ini platformnya baru tuh. Nggih, Pak. Awalnya kan di 2024 itu pakai DJP online, tapi
di 2025 baru pakai Kortek Pak peralihan. Apa sih namanya dulu? DJ pajak atau apa sih? Nggih, DCP online Pak. Apa? DCP online. Nah, saiki pakai apa? Pakai Sekarang Kortek. pakai apa? Pakai Kortek Pak. Baru ini. Nggih, baru Berarti di besok Januari. Januari saya sudah menggunakan yang baru itu. Nggih Pak. Oh, Baru gitu berjalan ya. beberapa bulan Kortek itu ini. namanya. Nggih, Kortek Pak. Ya wes sampai ya. Nggih Pak. Terima Tidak kasih diwaca Pak. nih, tak ndungokno judul. Saya diwaca saya enggak mau, saya. Oh, nggih. Dibaca. Ya, Dibaca lagi nggih Pak. Optimalisasi, ya. Optimalisasi proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri melalui pembuatan pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan platform Kortek. Oh ya, wes, yes, ya. Nggih. Wes Nggih, Pak. dibuat ya. Nggih Pak, terima Sampai kasih Pak. tadi apa kerangka berpikir dan indikator sukses ya. Nggih, Pak. Kemudian tadi di bab satunya ada at least 5 problem tadi atau apa yang perlu dibuat di bab 1 tadi. Itu aja. Nggih. Wes cukup ya. Nggih, terima kasih Cukup ya. Pak. Ini loh maksudku ini orang tidak harus satu persatu enggak ya. Semuanya bisa belajar dari yang lain, ngono maksudku. Paham ya? Nah, besok mendatang kayak Bu Ayu kan belum. Belum Bu. Belum. Dengan yang presentasi pertama. Tolong diingatkan ya, jangan berkuasa sendiri-sendiri ya. Betul? Wes, tolong dibuat, Mbak. Atau Mbak Ayu enggak rela kalau belum presentasi tak tunggu silakan ya. Oh, berarti boleh sekarang ya, Bapak. Boleh. Ya, sudah, saya share. Dari rampung ya. Dari ini selesai ya. Ya, ini saya tuh tadi baru eksperimen dan sukses sehingga pikiran saya itu masih terpancang itu, yaitu membuat website dan saya ketik datanya bisa masuk ke spreadsheet. Tuh, asik banget ya. Jadi saya kalau belajar kok find something new, wah, pola pikir saya nggak bisa berhenti. Oke, lanjut. Ayo Mbak Ayu ya. Terus tolong yang do WA secara pribadi kadang saya nggak bisa menjawab, mohon maaf ya karena pekerjaan saya emang muter-muter itu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah, tapi belum bisa terbaca. Oke, Oke. lanjut. Untuk rencana aktualisasi saya, rencananya saya akan mengambil isu kurangnya penerapan metode pembelajaran berbasis gamifikasi di MTS Negeri 3 Purbalingga. Sehingga Dengan mata pelajaran apa? judul Dengan rancangan mata pelajaran apa? saya Dengan IPS. mata pelajaran apa? IPS ya. Gamifikasinya apa? Aplikasinya beberapa yang sudah saya pakai itu seperti yang adaptasi dari COC Ruang Guru, Bapak. Lalu saya bikin mainan sendiri namanya Seblak Prasmanan. Lalu ada Mainan juga dari apa? Mainan online apa offline? ada yang online, ada yang offline. Kalau online biasanya saya menggunakan word wall atau pakai Quizzes Itu. gitu. Word wall kan sama dengan Quizzes toh. Nggih. Tapi kalau Kayak nama fokus lain. saya lebih ke permainan yang menggunakan fisik, jadi mereka bergerak begitu Bapak. Jadi tidak menggunakan HP anteng di tempat duduk. Jadi biar mereka bergerak keliling, entah keliling ruang kelas atau keliling lingkungan sekolah. Ya wes sederhana banget. Wes tidak apa-apa. Atau nanti suatu saat ketemu saya bisa belajar coding dengan pemanfaatan coding artificial intelligence, kemudian kita ubah menjadi website dan kita online kan, siap ya. Nanti saya ajari juga bagaimana membuat hosting gratisnya, itu siap. Tapi ketemunya angel ketemu saya. Oke wes ya, Mbak, sederhana banget. Tapi kata gamifikasi ya. Terus apa nih? Berarti boleh judulnya boleh gitu, Pak, bisa digunakan nih. Ya boleh lah. Karena sudah ada kan. Sudah Mbak. Wes, langsung dikerjakan ya. Oke, Bapak. Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih. Saya tak belajar. Oke, terima kasih, langsung dikerjakan semuanya. Semoga pertemuan yang singkat dan sederhana ini membawa dampak ya pada penambahan insights atau wawasan, dan semoga karyanya tidak hanya sekedar sebagai rancangan aktualisasi tapi memiliki dampak at least untuk diri kita sendiri ya. Oke, sukses, sehat selalu, barokah selalu, menjadi orang yang luar biasa ya. Izin untuk keluar dari apa ini namanya breakout Zoom. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerjakan ya. Langsung bekerja ya. Terima kasih banyak Pak. Siap, Ya. Terima kasih Pak. Nggak Nggih, usah Pak.
Nggak usah basa-basi, langsung kerja semuanya. Oke, thank you. Oke. Terima kasih Bapak. Pertemuan mendatang, ingatkan yang hari ini belum maju, maju duluan ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Wassalam. Nah, ya. Yuk. Wih. Tadi belum tuh siapa aja ya? Aku sama siapa ya? Atau cuma aku toh? Aku juga belum Mbak tadi pas bapaknya ini tapi Apa? Mbak Fitri? saya juga belum Mbak tadi pas bapaknya ini. Oh iya udah. Berarti Iya. saya sama Kayaknya Mbak masih ada Fitri ya. 3 Mbak Hajar orang juga apa belum ya? kayaknya Mbak Hajar udah Iya, belum Mbak tadi. belum. Iya. Oh ya udah. Udah di Ya end. udah ya udah. Oke oke. Berarti kapan lagi ya? Iya kapan lagi ya? Jumat apa ya? Apa enggak Jumat libur ya? Jumat libur. Besok kan kayaknya kita asinkronus ya 10 JP kalau nggak salah di mana? Besok Di sinkronus. jadwalnya. Asinkronus jadwalnya itu asinkronus kalau besok. Hari Kamis kan agen yang Kamis. aktualisasi itu ada 10 JP. Oh iya. Iya. Itu. Coaching Berarti hari laginya Rabu ya? hari Rabu depan Mbak. Rabu. Hari apa itu? Rabu. Hari Rabu Berarti depan. hari Rabu. Ya, betul. 10 September. Berarti tadi kita Kita ngerjain hajar. pendahuluan apa aja? Oh iya. Judul, kata pengantar. Terus apa? Yang di-share di grup, Kerangka Mbak. berpikir. Oh dari Kerangka berpikir. buat masukan mungkin bisa ngasih Iya. sekali ya. Tadi Belum di-share ya sama punya Febri. rancangan aksi bisa di-share mungkin. Ini Yang punya evaluasi rancangan akademik. Eh, Sudah boleh muncul nih. soalnya ya. Mbak sama Mas ini kan yang apa namanya udah pernah nanya ke temen nih belum? Yang apa tadi? Yang evaluasi gimana itu soal-soalnya seperti apa ya? Udah muncul ini Mbak, Kalau kasus-kasus katanya. Iya, ada ya studi kalau kasus kata Mbak. temanku Ada. kasus-kasus. Tapi bisa browsing kok kata temanku. Yang penting terakhir nanti malam ya. Iya, jam Iya. 10. Jam berapa? Ini Jam loh. 10 ya? Jam 10 ya? Ini Iya. loh Mbak, kasus-kasus ini kita berarti sesuai nomor yang di Oh, surat I see. ini ya. Nomor yang berdasarkan nomor presensi. Nanti kita dari nomor 11 sampai 20 ta ini pilihnya nanti. Setiap peserta memilih satu kasus berdasarkan nomor urut presensi kelipatan 3. Kelipatan 3. Misal 1 berarti Kasus satu absen yang 1 mana? nanti 3 gitu. Itu kasusnya Gimana, mana tuh? gimana sih? Gimana sih? Gimana ini ya? Lihat tuh Silakan. Apa di lembar itu. Ini ya Mbak. Evaluasi, iya. Bawah, di Coba. bawah. Coba Coba. Di buka scroll ke ya. bawah, Mbak. Oh berarti itu ya analisnya ABC itu enggak sih? Yang ABC ya? Ini ya. Kasusnya di Yang mana Mbak? ABC. Yang tadi Mbak Yang di terus Word di itu bawah. bukan ya? Yang ABC itu, yang ABC bawah Mbak. Tadi itu balik Ini. tadi, Mbak. Udah back to gagas Oh yang balik gagas ta? Iya, yang tadi itu pas Harusnya yang ada tadinya absennya yang itu satu. di Iya, bawah itu iya, di iya, absen ada itu. Oh pilihannya. ini. Bawah ke Nah, bawah. Oh itu pilihan kasusnya udah diklik belum? oh Berarti bisa yang diklik ya? mana? Pilihan Nggak kasus. bisa Belum diklik itu yang Itu Oh loh ini Mbak. ya pilihan Iya. kasus ya. Oh ya coba. Nah, berarti Oh di ini. bawah. Oh, Oh kelipatan 3. Berarti mungkin nih kita dari 11. Gimana ya ngitungnya? Iya, Nggak iya, tahu. cuma hitungnya gimana? Oh, Mbak Sesuai Pas ini kalian tadi, Febri fixkan absen aja. 11 itu berarti Mbak Febri kasus Oh 2. kasus 2 begitu ya. Oh ya Iya. ya betul. Yang absen Oke 12 oke. kasus 3. Oh oke oke. Iya ya. berarti udah sesuai sama yang ada di tabel ini kan? Sama yang ini ya. Oh, Mm-mm. Hmm. Oke Ada yang oke. sama nggak? Ya 12. ada sih ya harusnya. 11, 15. 12, 15, 11, 14, siapa tahu ada Yang yang nomor sama. 14. 16, Siapa 19. yang absen 14? Aku Mbak, yang 15 ya, Pak. saya. 4 sampai Mbak Hajar kita berapa, Mbak? bersama. Iya, saya. Yang 14 saya. Oh, 14. Hai Mbak Hajar. Saya 12. Gimana? Berarti Gimana sama nggak ya mungkin? Mbak? Nggak mungkin gimana? Berarti yang 11, Kenapa nomor 14, 17, 20 itu kasus 2 gitu ya, Mbak? Dua. Itu masih.
Aku baru sama Mbak Fitri sama Mbak Ismi. Kasus 3, Mbak. Terakhir sama. Oh iya. Mm-mm. Heeh. Aku bahkan lupa sama nomor. Gua aja Ada nyontek sudah di pemanggilan. Iya, ini lagi buka Mbak, bentar. Oh, aku ya, 18. Berarti aku 18 bareng kasus sama Mbak 3. Ayu sama Mbak Fitri. Urut Mbak Febri, Iya. Mbak Fitri, Mas Hairu, Mbak Hajar, aku, Iya. Mas Herlan, Mbak Ihda, Mbak Ismi, Mas Jauhar, sama Mbak Leila. Yang 11 Iya. sama 14 siapa ya Mbak? 20. Saya 11. 11 Mbak Mbak Febri. Hajar. Oh, 14 berarti Mbak kita Hajar. sama mungkin ya Mbak Febri Iya, ya. iya. Iya. Tapi oh enggak deh. Ini terakhir Gimana Mbak? nanti malam. Iya, jam Berarti 10. hari ini berarti hari ini tinggal ini aja kan tugasnya? Iya, Udahlah, ini. Mbak, jangan nambah-nambah Iya. kayak kemarin. Iya. Nggak ada learning Iya, journal. saya rindu tidur cepat, Mbak. Lah, Mbak. Iya sama. Tapi itu Mbak, maaf, yang di apa ya lembar aktualisasi apa ya yang hari ke-13 ke-14 itu kita juga diminta buat ngerjain apa gitu loh Mbak. Itu tetap dikerjain atau disesuaikan aja sama yang tadi dari Pakmu tadi ya? Lembar aktualisasi. Kita Iya udah Mbak. mulai ke lembar aktualisasi kan, Mbak? Yang rancangan aktualisasi itu loh Mbak. Oh, berarti tugas di bawah yang tugas Itu di ada Mbak. yang lembar kerja. Berarti itu bikin juga yang itu ya Mbak. Mana sih Mbak? Itu hari yang mana? Oh, Ini. yang ini Ini, nih. Mbak. Iya itu. Coba Mbak lihat Mbak. Itu kan di dalam Ini situ kata ada. temanku juga dikerjakan, Mbak. Oh. Cuma Ini kan di sini ada. iya. Formatnya nggak ada formatnya, sudah bikin sendiri. Itu kalau diikutin Mungkin sesuai sama yang Itu kemarin apa ya tugas PKLUSG, kemarin. Iya, identifikasi. yang kemarin Ini yang kemarin, diupload Mbak. lagi. Nggih. ya Upload lagi aja. Oh, Harus berarti. diupload lagi karena ini kan ini. Ada perintahnya Kan diupload di lagi sini itu nggak kan ada, ya Mbak? kalau nggak upload. Bawah. Ya emang kalau asinkronus kata teman-temanku pada diupload di semua, uploadin lagi. Iya, betul. Tugas asinkronus. Oke. Terus Hari ke-13. Bu, tadi itu yang apa namanya evaluasi itu gimana? Saya dapat kasus yang berapa? Oke, bentar aku buka lagi ya. Mau ditulis aja kok di grup. Berarti kan ini nomor urut Yang di surat pemanggilan. ya. Urutan 19. Yang kasus 2 urutan 14, Iya, betul. 4. Oh, gitu ya? Iya, Iya. betul. Oke. Ma- Selesai. Buat anu ya? Buat acuan. Belum ada sih saya. Belum nanya. Belum nanya lagi. Udah selesai deh. Sudah, Pak. Udah. Berarti ini Ngerjain, ya. Mau di ngerjain evaluasi. Keluar. udah diusir, guys. Keluar lift. Ini bisa keluar dari Zoom atau keluar dari apa? Break? Keluar dari Zoom. Zoom kayaknya. Sudah selesai, Pak. Udah selesai. Oke. Oke. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semangat semuanya. Semangat teman-teman. Bye-bye.